Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir kumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, wa amma zakatul fitri fatajibu fi kulli syahri Ramadan ala kulli kabirin wa saghir wa hurrin wa abdin minal muslimin al-qadirina 'alaiha. Beliau berkata, adapun zakat fitrah, kemarin kita bahas tentang zakat harta. Adapun zakat fitrah maka hukumnya wajib di setiap memasuki bulan Ramadan. Dan ini zakat fitrah diwajibkan kepada orang yang dewasa maupun anak kecil, bayi, tentunya bagi orang tuanya atau walinya. Wa hurrin wa abdin, orang yang merdeka ataupun budak, minal muslimin, daripada kaum muslimin, al-qadirina 'alaiha, yang mereka mampu untuk membayarkan zakat fitrah. Para ulama mengatakan zakat fitrah ini diwajibkan oleh Allah di tahun kedua Hijriyah, minal hijrah, sama ketika difardukannya puasa Ramadan. Jadi ketika difardukan puasa Ramadan, diwajibkan puasa Ramadan, maka diwajibkan pula di saat yang sama zakat fitrah. Ada riwayat daripada Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau pernah menyatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan 'alan nas. Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah ketika sudah memasuki bulan Ramadan, 'alan nas, bagi manusia. Apa yang dikeluarkan? Sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin, mengeluarkan ukuran satu sa' daripada kurma atau satu sa' daripada gandum, karena makanan pokok di sana itu kurma dan gandum. Kalau kita ya beras. Ala kulli hurrin au abdin, ini zakat fitrah, kata Abdullah bin Umar, diwajibkan oleh Rasulullah kepada orang yang merdeka ataupun budak, zakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan, minal muslimin, daripada kaum muslimin. Hadis ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dalam Kitabuz Zakah. Riwayat yang kedua dari Abi Sa'id, beliau menyatakan, kunna nukhriju zakatal fitri, kami dahulu mengeluarkan zakat fitrah, membayarkan zakat fitrah, idz kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat Rasulullah masih hidup di tengah-tengah kita. Sahabat mengeluarkan zakat fitrah. Berapa yang dikeluarkan? Sa'an min ta'amin, satu sok ukurannya daripada makanan pokok, au sa'an min tamrin, atau satu sok daripada kurma, au sa'an min sya'irin, atau satu sok daripada gandum, au sa'an min zabibin, atau satu sok daripada zabib, sekarang ini kismis itu yang dikeringkan, au sa'an min agit, ya, ataupun seperti susu yang dipadatkan. Fala azal ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ma'ishtu, dan ini setiap tahunnya saya bayarkan, kata perawinya ini Abi Sa'id, tiap tahunnya saya bayarkan sampai saya nanti meninggal dunia, kata. Mengeluarkan tiap tahun. Ini yang kedua, riwayat kedua diriwayatkan oleh
Al-Imamul Bukhari wa Muslim. Ya, Syekhan. Nah, bagi orang yang sudah atau hidup berkeluarga, maka kewajiban zakat fitrah ini tidak wajib bagi dia sendiri, tapi orang-orang yang wajib baginya menafkahi mereka. Waman wajabat alaihi nafaqah li ahadin wajabat alaihi fitratuh. Barang siapa yang wajib bagi dia menafkahi beberapa orang, istri, anak misalnya, maka ketika datang bulan Ramadan wajib bagi orang itu untuk mengeluarkan zakat orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Istrinya yang dinafkahi tadi itu wajib dikeluarkan zakatnya oleh suaminya. Anak-anaknya yang ditanggung nafkahnya juga wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Berapa yang dikeluarkan? Wal fitratu arba'atu amdadin. Zakat fitrah ini ukurannya 4 mud. Kalau dalam riwayat-riwayat tadi satu sok itu 4 mud memang. Ukuran sana ya, satu sok itu 4 mud. 4 mud itu seperti apa? Bimuddihi alaihi salatu wassalam, dengan 2 pengambilan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada gandum atau apa misalnya, atau makanan pokok, maka tangannya Rasulullah itu dimasukkan ke dalam gandum tadi itu. Diambil dengan 2 tangan gini, kemudian dipindah ke wadah 4 kali. Itu namanya arba'atu amdad, 4 mud. 1 sok sama dengan 1 sok. Jadi 4 kali pengambilan. Itu kewajibannya. Ya tidak banyak sebenarnya. Ya, tidak banyak. Beras juga seperti itu. Kalau pakai ukuran kita sekarang ini berapa? Ini ulama-ulama ini macam-macam. Ya. Ada yang mengatakan 2,5. Ya. Ada yang mengatakan 2,75. Tapi kebanyakan dari kalangan kita menyatakan 3 kilo untuk ihtiyat, berhati-hati. Kenapa? Ditakutkan timbangan orang yang menempati itu ada kekeliruan, akhirnya kurang dari ukuran. Jadi dilebihkan, tidak apa-apa, lebih berapa ons itu ya, untuk Allah ya, untuk agama tidak apa-apa ya. Lebih afdal dipaskan 3 kilo beras, dikeluarkan untuk dia, juga dikeluarkan untuk istrinya dan anak-anaknya. Nah, kalau dahulu mengeluarkan kurma di zamannya Rasulullah, awil bur atau gandum, syair juga sama. Awil zurah itu jagung. Yang jelas makanan yang memang dimakan sehari-hari oleh manusia di daerah tersebut. Kalau kita ya beras insyaallah kebanyakan. Puhung bib. Ya puhung zamannya PKI biyen mungkin dimakan, kalau sekarang enggak sudah. Ya, dalam keadaan ikhtiar, artinya ya tidak ada perang, tidak ada keadaan-keadaan darurat. Biasanya makan apa? Beras, ya beras yang dikeluarkan. Wal ikhraju minan naw'il ladzi yaktatuhul mukhrij, yang dikeluarkan itu jenis yang memang dimakan oleh orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Ini mangan apa? Beras cap ini misalnya, kualitas ini. Ya yang inti keluarkan zakat fitrah ya itu. Rugi ya nan ngetokno iki ya, tak pangan dhewe po. Beli beras yang murah, dikekno pitik ndak gelem pitike saking murahe. Nah, ini tidak boleh seperti itu, zakat fitrah seperti itu. Harus sesuai yang dia makan. Normalnya seperti apa beras itu? Oh, harga sekian per kilo, ya seperti itu. Ya, kenapa kok harus cari yang murah? Gak ono ta sak kilo 2.000. Lho, ngawur. Ya, dedek mungkin. Nah, ini harus sesuai yang dimakan. Yang dimakan apa? Ya itu dikeluarkan 3 kilo. Au min ahsana minhu, atau yang dia keluarkan zakat fitrah lebih baik daripada yang dia makan sehari-hari. Dia beli beras biasanya kiloan, sehingga ono mereke dipangan. Misalnya ini, ya 1 kilonya 9.000, 10.000 misalnya. Ketika datang zakat fitrah, dia mencari beras yang bagus. Iki beras cap lele harusnya, atau obor iki ya, seakan orang-orang itu yang nerima zakat. Biar berasnya berkualitas. Ada ini yang seperti ini yang lebih bagus.
Lebih afdol ini, pahalanya lebih besar. Ya, mencari beras yang kualitasnya lebih baik dikeluarkan untuk zakat fitrah itu bagus. Wa fi zakatil fitri tadyiqun. Sebenarnya di dalam pembahasan zakat fitrah ini agak ketat urusannya. Urusannya agak ketat. Yaghfulu anhu katsirun min ammatil muslimin. Kadang-kadang orang awam, orang Islam, muslim yang awam kadang-kadang kurang faham tentang perkara ini. Karena tidak faham, lupa, yukassirun. Ya, sebagian mereka tidak mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan sebagian mereka menganggap dirinya itu tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, tidak zakat ah. Ndak, aku ini miskin. Duh. Miskin sepedanya loro. Ya. Miskin TV ini gede deh omah. Ini para ulama mengatakan yuba'u minal mata. Untuk bayar zakat fitrah itu sampai-sampai lek gak ono duit, ono fulus, itu seandainya bisa menjual harta, dijual itu hartanya. Dolan barang minggu kayak tuku beras. Piro sih beras itu? Mungkin 35.000 atau 40.000 3 kilo misalnya. Ya, dan istri dan anak-anaknya biasanya ngomongnya anak loro ya. Wedi gak iso anu no urusane anak ya. Padahal yang nanggung rezeki itu Allah. Diweden-wedeni tok ambek ngomongnya. Cak-cak anakmu kok gak iso ngurusi kok. Ya wong biyen-biyen anake 10, 13 ya urip kabeh. Saiki loro kabeh rata, sak tangga loro-loro. Apa wedi ta? Aja wedi, rezeki itu Allah, bukan ente yang ngasih. Anaknya ente punya rezeki sendiri-sendiri. Ada apa takut itu? Dikeluarkan zakatnya dia, istrinya, anaknya 2 misalnya. Kayak ngomong sing wedi-wedi ya. Jadi anak loro. Wis wong pira iku? 4 kali 40.000. Berapa? 160 titik. Nah, uang 100 sekian itu beli beras 4 kresek, dikeluarkan. Wajib seperti itu. Ngedol barang itu wajib. Ini yang mengatakan bukan saya ya, ini ulama ini mengatakan. Kalau seandainya dia tidak pegang uang, kemudian di rumahnya itu ada barang-barang yang sebenarnya bukan sesuatu yang apa ya, penting. Artinya kalau barang itu tidak ada, tidak apa-apa, tidak mati sama. Tidak mudon, tidak pakai benda-benda di rumah, dijual itu untuk mengeluarkan zakat Tapi orang sekarang ini kadang-kadang ya itu tadi, tidak ngerti, tidak paham, akhirnya mengira dia tidak saya ini penerima zakat fitrah bukan mengeluarkan. Lu ente tokno, ente ini wajib. Ada sepeda motor di rumahnya, ada sepeda pancal, ya, televisi ada, mahal kadang-kadang, ya, ada lemari-lemari banyak, dibuka lemari bajunya wakeh. Sarungnya 6, istrinya bajunya sekian. Lu wake barang ini jadi tidak mampu, ini tidak mampu. Hampir ya sekian persen orang di daerah kita, tetangga-tetangga kita wajib zakat fitrah semua ini. Jangan menerima zakat fitrah tapi tidak ngetokno zakat fitrah. Wajib mengeluarkan. Kalau perlu dijual barangnya itu. Dijual barangnya, tuku beras sak kresek tokno. Itu kewajiban. Jadi dicari barang-barang, benda-benda yang memang bukan benda yang apa sih bahasanya itu? Yang inti begitu ya. Kalau kok iso boleh tak dol klambiku ndak klambian. Nah ini jangan. Ndak bisa beras ini saya keluarkan misalnya. Kalau ndak makan saya. Ini tok hartanya ya wis mari selesai. Tapi kalau benda-benda yang lainnya itu dijual wajib katanya para ulama ini. Ya, yuba'u minal mata, dijual benda-benda itu. Fi zakatil fitri mazada ala quti lailatil id wa yaumiha. Selama melebihi dari kebutuhan makan ya satu hari Idul Fitri dan malamnya. Idul Fitri ada enggak uang untuk makan keluarga? Ada. Sampai malam ada makannya? Ada. Maka selebihnya itu wajib zakat fitrah. Keluarga wong papat 40.000. Idul Fitri makan sego bungkusan 40.000 misalnya. Siang makan 40.000 lagi.
malam 40.000 lagi. Berarti 120. Lek ana duit lebih zakat fitrah. Ya, lu menini Bib. Idul Fitri hari kedua ndak mangan nih. Ini kewajibannya memang seperti itu. Ya. Memang seperti itu. Jadi untuk masalah zakat fitrah ini ada urusan yang diketatkan oleh syariat memang. Kadang-kadang orang tidak paham, merasa dia itu tidak mampu sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat fitrah. Dan itu sudah berulang bertahun-tahun padahal dia wajib itu. Berarti dia meninggalkan yang wajib. Lu kan kait ngerti saiki, Bib. Iya kan kait melok majelis saiki wingi nang dia. Ya. Tonggoe ustad, keluargae kiai kadang-kadang metuan pondok. Kenapa tidak tanya sama mereka? Sing ditakokno urusan pilpres, ya, urusan ini, urusan itu, urusan pasar, urusan agama tidak pernah ditanya. Karena itu, ya, hendaknya seorang muslim itu perhatian. Jangan sampai dia meninggalkan untuk mengeluarkan zakat fitrah padahal menurut syariat dia itu mampu dan wajib. Hati-hati. Ya, mulai tahun depan dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk, memberikan kekuatan, mudah-mudahan rezekinya kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rezeki yang halal insyaallah. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.